Ya, baik. Pengantar metodologi penelitian. Ya, eh, kita mulai dari definisi dulu ya. Definisi penelitian. Penelitian itu kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya adalah research ya. Research. Itu kembali melakukan hal yang diulang gitu ya. Kemudian search itu mencari. Atau dalam kalimat yang panjang, penelitian adalah merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah, menggunakan prosedur maupun aturan yang berlaku. Jadi penelitian itu adalah merupakan proses yang sistematis ya, yang menggunakan metode ilmiah ya untuk melakukan sesuatu hal, mencari sesuatu hal gitu ya, mencari sesuatu yang baru gitu ya. Oke, itu kalau didefinisikan. Jadi Anda itu akan melakukan penelitian ya, akan mengerjakan penelitian yang dimulai dengan mata kuliah kita ya, metodologi penelitian. Oke, itu. Jadi metodologi penelitian, bagaimana nih tata cara untuk melakukan penelitian ya. Penelitian itu apa? Ya, penelitian adalah merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama. Nah, dikatakan lama ini ya tidak bisa penelitian itu hanya 10 hari, 15 hari gitu ya. Maka penelitian itu kalau dinyatakan dengan mata kuliah ya dinyatakan dengan satu mata kuliah yaitu skripsi ya. Skripsi atau tugas akhir. Nah, itu pun juga diawali dengan mata kuliah kita ini yang sekarang, yaitu metodologi penelitian. Jadi Anda tuh sudah mulai penelitian itu dari sekarang. Sehingga kalau dihitung ya jadinya 1 tahun ya, 2 semester. Karena sekarang metodologi penelitian, kemudian nanti semester depan Anda sudah langsung masuk ke mata kuliah skripsi, begitu. Makanya dikatakan di sini dalam waktu yang relatif lama, ya, menggunakan metode ilmiah. Nah itu ya, menggunakan metode ilmiah. Oke, itu definisi penelitian. Kalau dinyatakan dalam bahasa Inggris ya, research is a considered activity which aims to make an original contribution to knowledge. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah merupakan penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ya kepada ilmu pengetahuan. Ya, ada original contribution, kontribusi yang asli to knowledge untuk pengetahuan. Jadi kata kuncinya penelitian itu harus memberikan kontribusi, ya. Oke, itu. Nah, terkait dengan bahwa Anda sebagai seorang peneliti ya, Anda akan bertindak sebagai seorang peneliti. Maka yang perlu diketahui untuk seorang peneliti adalah peneliti itu boleh salah. Jadi boleh salah memilih metode, boleh salah dalam menganalisis misalnya, boleh salah dalam pengujian hipotesisnya dan lain sebagainya. Ya, artinya memang kalau salah itu nggak apa-apa gitu. Kalau salah itu nggak apa-apa. Kalau hasilnya itu ternyata kurang bagus, ternyata di akhir setelah melakukan penelitian ya, ternyata salah, metode yang dipilih itu tidak tepat. Sehingga mengakibatkan tidak ada kontribusi misalnya. Kemudian akurasinya misalnya kecil gitu ya. Akurasi misalnya hanya 10%, itu tidak apa-apa. Tidak kemudian salah gitu ya. Kenapa? Ya karena memang kita sedang melakukan penelitian dan kita mencoba membuktikan yang kita kerjakan itu berhasil atau tidak. Kalau ternyata tidak berhasil ya sudah gitu kan. Itu adalah juga merupakan kontribusi kita bahwa ternyata ini metode yang kita pilih itu tidak tepat untuk menyelesaikan permasalahan tadi misalnya. Tapi tentunya gitu ya. Tentunya kalau ternyata salah-salah tadi ini bisa dihindari dengan kita membaca paper terlebih dahulu. Itulah gunanya kita membaca paper agar kemudian kita bisa memutuskan mencoba mengira-ngira metode yang kita pilih tadi itu tepat ya, sesuai. Jadi diawali dengan kita banyak membaca gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi itu peneliti boleh salah. Kemudian yang tidak boleh, yang tidak boleh itu adalah bohong gitu ya. Menipu, mempermainkan data. Nah, ini
mempermainkan data. Jadi menipu nih, menipu hasil, ya bohong terhadap hasil yang dinyatakan dalam laporan misalnya. Memanipulasi hasil pengolahan statistik, nah itu tidak boleh. Jadi memang ya udah apa adanya. Jangan kemudian data-data itu dipermainkan ya. Hanya untuk menyatakan bahwa hasil akhirnya tinggi misalnya, akurasinya tinggi. Nah, itu tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Itu nanti yang harus Anda perhatikan ya. Oke, kemudian tujuan dasar dari penelitian. Nah, ini yang perlu diketahui juga karena nanti Anda akan memulai melakukan suatu penelitian, maka yang pertama adalah penelitian itu harus memecahkan permasalahan yang dihadapi. Ya, harus memecahkan permasalahan yang dihadapi. Karena penelitian itu berawal dari masalah. Nah, kita melakukan penelitian harus memberikan kontribusi, menyelesaikan suatu masalah. Oke, jadi tujuannya adalah harus memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jangan kemudian masalahnya apa, yang dilakukan apa, nggak nyambung gitu ya. Nah, kemudian penelitian itu menguji, mengembangkan, dan bisa jadi juga menemukan teori atau metode. Ya, jadi penelitian yang kita lakukan itu bisa jadi kita menguji sesuatu hal, bisa jadi kita mengembangkan sesuatu sistem yang baru ya, atau mungkin menerapkan metode untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Kalau menemukan teori atau metode ini biasanya skalanya sudah lebih tinggi ya. Di menemukan teori atau metode ini biasanya penelitian untuk S2 atau S3. Kalau untuk penelitian S1 skalanya biasanya menerapkan suatu metode, mengembangkan suatu sistem dengan menggunakan metode tertentu, begitu ya. Yang intinya tetap sama, yaitu memecahkan permasalahan. Nah, begitu ya, tujuan dasar dari penelitian. Kemudian, konsep penelitian ini saya baca, membangun software atau sistem bukanlah tujuan utama penelitian. Menguji, mengembangkan, dan menemukan metode adalah tujuan utama penelitian. Ya, mengembangkan dan menemukan teori itulah yang disebut dengan kontribusi ke pengetahuan. Nah, ini untuk yang poin yang ketiga ini skalanya untuk penelitian bukan S1 ya. Kalau untuk menemukan teori itu ya. Nah, yang keempat, kontribusi ke masyarakat yang tidak secara langsung bisa diukur ya, tidak secara langsung bisa diukur karena itu bukan dimasukkan ke tujuan, tapi ke manfaat penelitian. Jadi ini maksudnya poin yang ketiga ini bahwa tadi kan kita ketahui bahwa penelitian itu harus memberikan kontribusi ya, kontribusi apakah kontribusi ke ilmu pengetahuan atau kontribusi ke masyarakat terkait dengan masalah yang tadi. Maka kontribusi ke masyarakat yang tidak secara langsung bisa diukur bukan dimasukkan ke tujuan, ya, tapi dimasukkan ke bagian manfaat penelitian. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ke contoh kasusnya ya. Ini kaitannya dengan bab 1, bahwa nanti di bab 1 ada tujuan dan manfaat ya di penelitian yang harus Anda tuliskan. Kemudian, nah, orisinal, bahwa tadi penelitian itu harus orisinal ya. Jadi penelitian itu harus yang baru, harus yang asli. Jangan sampai Anda menplagiat, menduplikat penelitian yang sudah pernah dikerjakan oleh orang sebelumnya, itu kemudian Anda angkat lagi. Nah, jangan sampai itu terjadi ya, karena itu namanya nanti plagiarisme. Nah, orisinalitas pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, orisinalitas pada metode. Yang kedua, orisinalitas pada masalah. Ya. Nah, yang pertama, orisinalitas pada metode adalah memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya, tapi dengan metode yang berbeda. Jadi misalnya ada kasus sudah pernah dikerjakan oleh penelitian sebelumnya, tapi Anda mengerjakan dengan metode yang berbeda. Jadi masalahnya sama, hanya Anda kemudian memberikan usulan, ya, menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang berbeda. Itu dikatakan orisinal pada metode. Ya. Kemudian bisa jadi juga orisinal pada metode itu adalah
model penelitian yang kontribusinya ada pada method improvement. Nah, method improvement maksudnya adalah berarti kita bisa mengajukan suatu improvisasi, pengembangan dari metode yang sama. Jadi metodenya itu sama dengan yang sudah dikerjakan oleh orang sebelumnya, tapi ada improvisasi misalnya. Jadi ada pengembangan sedikit misalnya dari metode tersebut, itu boleh. Itu malah bagus ya, karena ada improvisasi pengembangan yang mungkin tujuannya adalah untuk memperbaiki hasil dari penelitian yang sudah pernah dikerjakan oleh orang sebelumnya. Nah, itu yang dikatakan originalitas pada metode ya. Kemudian, originalitas pada masalah. Nah, yaitu memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah kerjakan sebelumnya. Jadi ini masalahnya baru, Anda menemukan masalah baru. Ya, menemukan masalah baru yang kemudian nanti Anda mengusulkan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini jelas orisinal berarti ya, karena belum pernah dikerjakan oleh orang sebelumnya. Masalah itu baru, belum pernah diangkat. Nah, itu. Jadi penelitian itu mencari masalah ya. Kita tuh mencari masalah. Nanti Anda tuh harus mencari masalah ya. Itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Apa nih masalahnya? Sehingga kemudian nanti saya akan mengerjakan apa gitu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, itu originalitas pada masalah ya. Model penelitian yang kontribusinya ada pada penemuan masalah sebagai objek penerapan suatu metode. Begitu. Oke, itu ya originalitas penelitian. Monggo nanti fokus Anda ke bagian yang mana? Apakah Anda originalitas pada metode atau originalitas pada masalah gitu ya. Yang perlu diketahui juga adalah bahwa penelitian itu tidak ada yang sempurna. Jadi kita bisa meneruskan apa yang sudah pernah orang lain kerjakan. Anda baca topik-topik di Digilib yang sudah dikerjakan oleh kakak tingkatnya, itu bisa Anda ambil lagi. Topik yang sama, judul yang sama, masalah yang sama, itu boleh. Plagiat nggak, Bu? Ya, kalau plagiat itu plek sama, kemudian Anda laporkan kembali, namanya plagiat. Nah, yang tidak plagiat adalah kita mengimprovisasi lagi, kita memperbaiki lagi hal-hal yang belum selesai di penelitian tersebut. Jadi itu bisa sekali. Makanya kita membaca paper, membaca tulisan-tulisan, kemudian nanti Anda baca di bagian saran, di bagian kesimpulan, mana yang kemudian bisa dikembangkan. Apa yang kemudian bisa dikontribusikan lagi dari penelitian yang sudah orang kerjakan itu. Itu biasanya malah lebih artinya pekerjaannya fokusnya tidak terlalu lama di pencarian data, tidak terlalu lama di bab 1 gitu ya. Karena nanti fokusnya adalah Anda langsung memberikan kontribusi, saya akan mengerjakan di sini misalnya, seperti itu. Nah, itu bisa ya. Jadi ya masalahnya sama, metodenya pun mungkin bisa sama, tapi Anda harus memperbaiki misalnya. Jadi itu dikatakan dia method improvement gitu ya. Nah, itu. Oke. Kemudian, nah sekarang contoh ya. Contoh judul. Judul penelitian yang kontribusinya pada metode. Penerapan algoritma genetika berbasis model XYZ untuk penentuan desain bendungan di bendungan Pandanaran misalnya. Judulnya seperti ini. Nah, dari judul ini kita bisa mengidentifikasi ya metodenya apa, metode ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jelas, metodenya adalah algoritma genetika, ya kan? Berbasis model XYZ. Kemudian masalahnya apa? Masalahnya ini loh, mau menentukan desain bendungan ini loh. Nah, itu ya. Jadi di sini kata kunci di depan itu adalah penerapan algoritma genetikanya. Jadi kontribusi pada metodenya itu ya. Algoritma genetikanya untuk menyelesaikan masalah desain bendungan. Oke. Kemudian contoh kontribusi pada masalah penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan parameter tinggi, lebar, dan dalam. Nah, di bendungan Pandanaran gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak usah dipermasalahkan mau kontribusi ke masalah atau metode ya.
Artinya contoh-contoh judul seperti ini itu adalah contoh judul yang benar gitu ya. Ada metodenya, kemudian ada masalahnya. Kalau dengan contoh sebelumnya perbedaannya di sini ada dengan parameter ini ya, dengan parameter penentuan desain bendungan dengan parameter ini di bendungan Pandanaran. Nah, ini contoh kontribusi pada masalah gitu ya. Oke, oke, selanjutnya tahapan penelitian. Jadi tadi pengantar tentang apa itu penelitian ya. Kemudian tahapan penelitian. Nah, ini adalah skema laporan, skema naskah nanti yang nantinya akan Anda susun gitu ya, susunan skripsi. Bab 1 pendahuluan isinya ada latar belakang, ini ada yang kurang ya. Ada pendahuluan itu ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 1. Bab 2 ada landasan teori ya. Kajian penelitian yang berhubungan, landasan teori. Bab 3 ada metodologi penelitian, objek penelitian, pengumpulan data, tahapan penelitiannya apa. Bab 4 itu ada analisis hasil dan pembahasan. Bab 5 ada kesimpulan dan saran. Nah, di setengah semester ini nanti Anda harus sudah memfikskan bab 1. Jadi bab 1 skripsi. Nah, itu ya. Jadi bukan bab 1 metopen loh. Jadi bab 1 Anda itu nanti di pertemuan yang ke-7 UTS-nya itu adalah ini harus sudah fix. Ya, tuh yang harus ditekankan nanti. Kemudian kenapa ini kok macet? Oke. Ya, tahapan penelitian ya. Tahapan penelitian. Nah, yang pertama tentukan bidang dan topik penelitian. Anda sudah memutuskan bidangnya dan topiknya. Yang kedua adalah tentukan masalah. Nah, itu ya. Jadi setelah memutuskan topik, ya udah Anda harus mencari masalahnya apa. Kemudian yang ketiga, pahami metode yang ada untuk memecahkan masalah tersebut. Ya kan? Apa nih solusinya untuk memecahkan masalah tadi? Kemudian, nah, pilih metodenya. Jadi, metode untuk menyelesaikan suatu masalah itu bisa jadi banyak, ya. Tidak hanya satu metode. Misalnya, data mining, metodenya banyak, ya. Sistem pakar, metodenya ada banyak. Sistem pendukung keputusan, metodenya ada banyak. Maka kita harus pelajari dulu metode-metode itu, kemudian pilih metode yang tepat, ya. Pilih metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah tadi. Kalau untuk lakukan perbaikan ini, kaitannya tadi misalnya improvement-nya ya, kalau memang ada, itu bisa dilakukan. Tapi kalaupun tidak, skalanya S1 itu cukup menerapkan suatu metode. Begitu juga untuk evaluasi perbaikan metode. Nah, itu ya, ini tahapan penelitian. Kemudian, oke. Bidang penelitian komputing ya. Nah, bidang penelitian komputing ya, ini tentunya yang sudah pernah kita pelajari ya, yang sudah pernah Anda pelajari. Data mining, machine learning, software engineering, image processing, jaringan komputer, kriptografi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan bidang ilmu, ya bidang minat gitu ya. Oke, Anda masuk di mana? Masuk di software engineering, masuk di data mining atau image processing misalnya ya, atau jaringan. Nah, monggo minggu ini harus sudah fix, harus sudah diputuskan, jangan terlalu lama ya. Oke, metode atau teori itu makhluk apa? Waduh ini ya, metode. Bila mata kuliah itu menunjukkan satu bidang ilmu, maka computing methods adalah teori atau model atau metode yang terdapat di dalam suatu mata kuliah. Jadi metode ya, misalnya metodenya adalah Naif Bayes misalnya. Metodenya Nazif dan Adriani. Metodenya apa tadi misalnya yang Mas Arfi tadi, sinyal EEG dengan metode apa misalnya. Itu ya.
Nah, sedangkan computing methods adalah tahapan atau urutan yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita harus mengetahui tahapan setelah kita memutuskan untuk memilih metode itu, gitu ya. Nah, oke, ini terkait dengan data mining ya. Data mining itu ada estimasi, ada prediksi, ada klasifikasi, ada clustering ya. Ini clustering misalnya untuk klasifikasi metodenya ada chart, KNN, C45. Untuk pengelompokan ada metodenya K-means, fuzzy K-means, K-medoids gitu ya. Untuk asosiasi ada a priori, ada FP ground gitu ya. Artinya Anda harus membaca ya secara umum tentang bidang yang sudah dipilih ya. Itulah gunanya kemarin Anda mencari survei paper ya. Di survei paper itu sudah diberikan suatu resume untuk satu topik ya misalnya. Oke, ini tidak usah saya baca lagi. Nah, sekarang untuk judul ya, tadi pemilihan judul. Jadi judul juga harus diatur sedemikian rupa agar kemudian pada saat orang membaca judul ya sudah paham dengan apa yang dibahas dalam penelitian tersebut ya. Nah, komponen untuk menulis judul itu ada PTTO. P yang pertama adalah produk. Jadi ada produk yang dihasilkan. Apa produknya? T yang kedua adalah teori. Teori yang digunakan apa? Atau metode yang dipilih apa? T selanjutnya adalah ada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Jadi penelitian itu membuat apa gitu ya? Tujuannya untuk apa? Kemudian O adalah ada objek, tempat, metode itu diterapkan. Sehingga judul Anda harus mencakup PTTO ini ya. Contoh. Nah, misalnya yang akan dikerjakan adalah sistem pendukung keputusan gitu ya. Produk yang mau dibuat adalah sistem pendukung keputusan. Berarti P yang pertama adalah SPK. Kemudian teori yang mau dipakai untuk menyelesaikan SPK tersebut adalah fuzzy AHP misalnya. Ya, itu berarti teorinya pakai fuzzy AHP. Kemudian T-nya selanjutnya adalah sistem pendukung keputusannya untuk apa? Membuat SPK untuk apa? SPK-nya untuk pemilihan buku teks misalnya. Bagaimana memilih buku teks yang tepat misalnya. Ya, jadi sistem pendukung keputusan untuk memilih buku teks misal, contohnya seperti itu ya. Maka tujuan dari penelitiannya adalah untuk pemilihan buku teks. Kemudian objeknya apa? Objeknya adalah buku teks yang ada di perguruan tinggi misalnya. Ya. Nah, maka nanti ini tinggal digabung menjadi satu kalimat gitu ya. Sistem pendukung keputusan dengan sistem pendukung keputusan untuk pemilihan buku teks kuliah pada perguruan tinggi dengan menggunakan fuzzy AHP misalnya seperti itu. Nanti bisa diatur urutan dari masing-masing komponen ini. Oke, begitu ya. Kemudian, nah setelah kita memutuskan judul, maka nanti segera Anda akan Anda akan mulai menyusun bab 1 ya. Akan menyusun bab 1. Bahwa di bab 1 nanti ada isinya adalah pendahuluan ya. Di dalamnya ada latar belakang masalah gitu ya. Itu yang pertama akan dikerjakan. Nah, latar belakang masalah itu nanti isinya adalah merupakan uraian dari judul ini tadi. Ya. Jadi uraian judul ini nanti akan Anda terjemahkan, akan Anda uraikan dalam bentuk latar belakang masalah. Termasuk isi di bab 1 tadi tidak hanya latar belakang masalah ya. Tapi di latar belakang masalah Anda akan menjabarkan menjadi beberapa paragraf ya. Yang sumbernya adalah dari judul ini. Nah, bagaimana urutannya? Yang pertama adalah dari 4 komponen judul tadi, Anda berikan kata why. Anda berikan kata mengapa di 4 komponen judul tadi. Kemudian jawabannya itu nanti Anda uraikan dalam beberapa paragraf.
Jadi contoh, ya, kasih kata why di depan komponen yang judul tadi. Judul tadi yang pertama komponen adalah produk. Produknya adalah Anda akan membuat sistem pendukung keputusan. Maka tambahkan kata mengapa di depan sistem pendukung keputusan. Mengapa sistem pendukung keputusan? Mengapa nih? Mengapa Anda melakukan penelitian tentang SPK? Nah, itu nanti jawabannya ini bisa jadi beberapa paragraf. Itu yang Anda tuliskan dalam latar belakang masalah. Silakan dicari jawabannya. Mengapa ya? Mengapa sih perlu SPK? Nah, seperti itu. Kemudian, mengapa teori atau metode yang dipilih adalah Fuzzy AHP? Mengapa? Kenapa ini dipilih? Jawabannya Anda tulis dalam beberapa paragraf. Mengapa Anda memilih untuk menyelesaikan permasalahan memilih buku teks kuliah? Apa sih masalahnya? Kenapa? Kenapa nih dengan pemilihan buku teks kuliah? Ada masalah apa? Nah, itu Anda uraikan juga. Yang terakhir, ada apa? Mengapa di perguruan tinggi? Pemilihan buku teks di perguruan tinggi. Nah, inilah nanti yang Anda akan uraikan menjadi beberapa paragraf. Silahkan diuraikan gitu ya. Urutannya ya, monggo diatur urutannya. Biasanya urutan ini tidak sesuai urutan ya, jangan disesuaikan dengan urutan. Biasanya yang pertama itu adalah permasalahannya dulu. Jadi pertama urutan yang Anda uraikan di latar belakang masalah adalah mengapa pemilihan buku teks kuliah dulu. Jadi Anda uraikan ini pemilihan buku teks kuliah dan di perguruan tinggi itu menjadi urutan pertama yang Anda uraikan dalam beberapa paragraf. Kemudian setelah itu Anda masuk ke SPK-nya. Karena dari masalah yang Anda uraikan di pemilihan buku teks kuliah, kaitannya nanti akan kita selesaikan dengan SPK. Maka setelah itu Anda uraikan tentang SPK-nya, mengapa SPK, dan terakhir adalah Anda uraikan tentang teori yang dipilih, gitu ya. Teori yang dipilihnya adalah Fuzzy AHP. Oke, seperti itu. Itu nanti yang di latar belakang masalah. Oke ya. Kemudian, nah ini tadi. Ini jawabannya. Ini jawaban singkat yang saya berikan contoh. Mengapa SPK? Nah, SPK nanti Anda cari dari referensi-referensi ya. SPK selama ini mampu memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dalam sebuah organisasi terhadap permasalahan yang kompleks. Referensinya dari Turban tahun 2001 misalnya. Ini contoh bahwa SPK ini, ternyata seperti ini loh, dari referensi-referensi. Nah, biasanya memang ini semua Anda ambil ya dari referensi-referensi tertentu. Dan itu harus diparafrase ya, harus dibuat dalam kalimat yang berbeda. Jadi harus diparafrase. Tidak boleh Anda langsung copy paste serta-merta dari referensi tersebut, karena nanti plagiarismenya nanti bisa jadi tinggi ya. Jadi harus diparafrase, tapi tetap referensinya dimunculkan. Ini jawaban yang pertama, tapi jawabannya tentu tidak hanya segini dong ya, karena Anda harus menjabarkan lagi menjadi kalimat yang panjang, mungkin juga tidak hanya cukup satu paragraf untuk jawaban mengapa SPK. Selanjutnya mengapa Fuzzy AHP misalnya. Ya monggo nanti dituliskan apa alasan memilih Fuzzy AHP ini. Fuzzy AHP ini dari referensi ini adalah metode yang memberikan kontribusi yang paling bagus misalnya. Bla 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 gitu ya. Mengapa objek yang dipilih adalah pemilihan buku teks? Karena pemilihan buku teks itu adalah aktivitas yang penting di perguruan tinggi. Ya, dosen pengampu merupakan pihak yang paling dominan dalam menentukan buku teks yang tepat terkait untuk menunjang pembelajaran misalnya ya. Silahkan diuraikan. Kemudian tadi yang terakhir mengapa di perguruan tinggi itu sekalian di sini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, itu nanti tugas Anda setelah ini. Menulis latar belakang. Ya, latar belakang masalah adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah. Latar belakang masalah menjelaskan secara lengkap tentang subjek penelitian, masalah penelitian yang kita pilih,
dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Ya, oke, ini sudah. Ya, ini contoh ya, tadi sudah menjawab semua pertanyaan why yang ada di judul. Tidak usah saya sampaikan lagi, ini sama ya. Ini judulnya Prediksi Produksi Padi dengan menggunakan Support Vector Machine berbasis PSO, Particle Swarm Optimization. Judulnya seperti ini, maka nanti latar belakang masalahnya harus bisa menjawab pertanyaan. Mengapa padi? Ya, karena objeknya padi. Mengapa padi? Mengapa diperlukan prediksi produksi padi? Untuk apa perlu diprediksi produksi padi? Mengapa yang dipilih adalah support vector machine? Mengapa yang dipilih adalah particle swarm optimization misalnya? Ya, sama dengan contohnya tadi. Ini contoh lain. Oke. Nah, ini dia. Kunci dari keberhasilan menyusun latar belakang masalah, seberapa komprehensif kita merangkumkan penelitian kita. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, orang langsung bisa memahami apa yang kita lakukan pada penelitian kita, ya. Nah, untuk bisa mencapai itu, pokok pikiran dari seluruh paragraf pada latar belakang masalah harus memuat dan mengikuti 6 pola alur. Nah, ini ini ya. Oh, Om Kakak Masa Sotu ini apa ini? Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Jadi apa itu objek penelitiannya? Jadi O-nya tadi adalah objek penelitiannya. PTTO tadi ya, Anda uraikan dulu objek penelitiannya. Metode-metode yang ada itu apa saja? Anda uraikan, karena tadi SPK itu metodenya ada banyak. Tidak bisa langsung Anda menjelaskan tentang metode fazinya saja. Tapi Anda harus memberikan paragraf awal yang menyatakan metode-metode yang ada itu apa saja, baru kemudian Anda nyatakan kelebihan dan kelemahan metode yang dipilih gitu ya. Ini kelebihan dan kelemahan metode yang ada, masalahnya itu apa, kemudian solusi perbaikan metode dan rangkuman tujuan penelitiannya. Jadi ini urutan untuk membuat latar belakang masalah ya. Ini adalah urutan untuk menyelesaikan latar belakang masalah yang di bagian A pada bab 1. Ya. Oke, contohnya. Nah, ini contoh. Ini sudah saya kasih contoh semua ini. Ini contoh singkat tentang bab 1 poin A, latar belakang masalah. Yang pertama, ini judulnya tadi adalah prediksi produksi padi dengan menggunakan support vector mesin berbasis PSO. Latar belakang masalah ya. Komponen judul yang pertama adalah padi. Objeknya itu adalah padi. Sehingga Anda harus menuliskan mengapa sih dipilih padi, gitu ya. Mengapa? Mengapa mau membahas tentang padi? Nah, di sini kalimatnya adalah padi adalah komoditas yang penting di Cina, misalnya. Karena tingkat produksinya tinggi dari referensinya FAO tahun sekian. Kalimat ini adalah merupakan jawaban. Saya memilih topik padi. Mengapa padi? Karena padi itu adalah komoditas yang penting, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa sih diperlukan penelitian untuk memprediksi produksi padi? Kenapa harus membuat sistem untuk memprediksi produksi padi? Alasannya apa? Alasannya adalah bahwa produksi padi perlu diprediksi dengan akurat, karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional. Referensinya dari ini, Trail 2008 misalnya ya. Nah, ini adalah contoh tulisan yang menyatakan mengapa Anda harus melakukan penelitian tentang memprediksi produksi padi. Ada semua di sini. Ya. Selanjutnya, menggunakan support vector mesin berbasis PSO. Sebutkan alasannya. Mengapa prediksi produksi padi ini dengan menggunakan SVM misalnya. Ya. Nah, ini dia. Metode prediksi waktu seperti SVM ini bla 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 diusulkan oleh banyak peneliti untuk prediksi produksi padi. Nah, itu dia kuncinya. Jadi, sudah banyak penelitian-penelitian sebelumnya ya yang melakukan prediksi produksi padi itu dengan SVM. Kita juga akan melakukan itu, Anda juga akan melakukan itu. Tapi tentunya nanti ada kebaruannya ya, walaupun ini sudah banyak dikerjakan oleh orang. Nah, itu alasannya, referensinya, jawabannya, mengapa SVM ini dipakai untuk prediksi produksi padi. Ya. Kemudian nanti selanjutnya tadi urutannya tadi yang Om, Kakak, Mas, Soltu tadi ya.
Setelah menyatakan metode itu, kemudian kelebihan dan kelemahan metodenya apa? Jadi harus diuraikan dulu kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Kemudian kenapa, apa alasannya metode itu dipilih? Ya, mengapa yang dipilih adalah support vector machine dengan PSO misalnya, seperti itu. Jadi ini ada, mengapa PSO? Oh, PSO adalah metode optimisasi yang terbukti efektif, digunakan untuk memecahkan masalah, ya. Nah, referensinya dari sini. Jadi semua yang ditulis di latar belakang masalah itu, ya, semua yang ditulis di latar belakang masalah itu biasanya diambil dari referensi-referensi yang ada, ya. Ini terbukti semua diambil dari referensi semua. Ya, tidak ada yang tulisan kita. Tulisan kita tuh ya kita hanya memparafrase dari referensi-referensi itu. Ya. Nah, yang terakhir yang harus ditulis dalam bab dari dalam bagian latar belakang masalah adalah rangkuman tujuan penelitian. Ini harus ada. Jadi di akhir sub latar belakang masalah Anda tuliskan tujuan penelitiannya. Di sini tujuannya adalah pada penelitian ini PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter SVM yang sesuai dan optimal sehingga hasil prediksi lebih akurat. Nah, itu rangkuman dari penelitian yang akan dilakukan. Oke, ya, ini contoh untuk bab latar belakang masalah. Kemudian oke. Ya, cara yang untuk menulis ya, cara untuk menulis. Cara yang paling cepat dan manjur supaya kita mahir menulis paper ilmiah adalah dengan melakukan ATM. Nah, apa itu ATM? Pertama kita amati itu maksudnya kita membaca tulisan-tulisan yang ada. Kemudian ditiru, Mas. Nah, ditiru, Mbak. Jadi sulit nih kalau kita orang teknik, apalagi kita nggak biasa menulis ya. Maka memang biasanya susah untuk merangkai kalimat karena kita bukan orang bahasa, bukan orang sastra. Maka di sini caranya adalah membaca yang sudah ada, kemudian boleh ditiru tapi harus dimodif. Tidak boleh hanya dikopas gitu ya. Nah, ini caranya. Banyak baca paper, tiru alurnya tapi tidak dengan nyontek kalimat. Nah, ini ya. Tiru alurnya tapi tidak boleh menyontek kalimatnya. Modifikasi pelan-pelan di tulisan yang kita buat, ya. Oke.